Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, salam sinergi, gue berkah riba ya. Saya Komarul dari Brebes, Jawa Tengah, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Desa Pedukuhan, Duku Salam, di wilayah Lebak Kali Sapi ya. Ini lebaknya yang dibilang Lebak Kali Sapi itu ini. Nah, ini saya testimoni atau uji coba pada tanaman semangka dan cara pengolahannya seperti ini ya. Ini saya nanam cuma 2 bungkus karena untuk percobaan saja. Karena kenapa untuk percobaannya nanggung atau memang sedikit juga kebanyakan juga emang sedikit ini ya. Jadi ceritanya gini sahabat sedulur, ini saya mau mencoba aplikasikan eco farming pada tanaman semangka karena padinya ini diperkirakan akan kekurangan air ya, karena tanaman yang kedua itu nih lagi ngompak. Ternyata benar kan, ini kekurangan air. Dan ini padinya juga baru 2 kali aplikasi ya. Dari yang pertama itu kalau nggak salah 2 hari setelah tanam, sehari setelah tanam, dan minggu kemarin ini saya aplikasikan. Ini padi usianya udah lebih dari 1 bulan ya, udah lebih dari 1 bulan dan kondisinya merah karena tidak memakai pupuk kimia. Ini disengajakan memakai eco farming saja. Ini kenapa merah pada kering? Karena ini kemarin tuh sempat kena ulat. Jadi daunnya itu pada putih, airnya juga nggak ada. Jadi beginilah ceritanya. Kenapa yang punya sebelah itu pada hijau-hijau? Karena itu memakai pupuk kimia dan itu sudah 3 kali tabur pupuk kimia, sudah belasan kali ngompak ya, nyedot air. Kalau saya ini air paling baru pertama ini, baru 1 kali ini sampai meletak gede-gede ya, sampai pada pecah tanahnya. Karena ini baru pertama saya ngairin. Kenapa nggak dari dulu ikut ngairin? Karena disengajakan memang lagi uji coba pada eco farming ya, dan hasilnya ini real eco farming murni, tanpa kimia sedikit pun, tanpa insek sedikit pun. Kemarin juga pas kena hama itu saya tidak mengaplikasikan obat hama yang lain, cukup dicegah. Minggu kemarin itu pas kelihatan banget kena hama pada putih, langsung saya semprot lagi, saya aplikasikan eco farming itu yang kedua. Dan kesini itu kalau nggak salah udah semingguan kali ini, udah seminggu lebih. Dan ini lagi memulih, sebetulnya udah nggak ini lagi ya, hamanya udah hilang lah, ibaratnya kabur. Nah, ini padi saya ya, padi tanaman yang kedua. Ini kenapa padinya sedikit ya, masih longgar, ibaratnya kurang padat ya, karena satu itu kurang air, yang kedua kemarin nanamnya itu terlalu irit sama benihnya, itu terlalu irit sedikit, cuma 2 batang. Ini padi jenis Ciherang Jumbo. Kembali lagi kepada tanaman semangka saya. Saya akan membahas tanah ini ya, testimoni pada tanaman semangka. Ini baru kemarin nih, ini lahan memang saya tidak dibikin langsung jadi real. Ini perkiraan masih berapa ya, ini dari pertama nih semai, jadi mau besoknya tuh mau masukin benihnya ke ondolan ya, ke ondolan. Ini direndam dulu 1 malam pakai eco farming. Kemudian selanjutnya paginya itu diondol itu selama 2 hari di dalam semayan ya, di dalam ondolan. Langsung
pada keluar panjang-panjang. Biasanya kalau tidak direndam pakai itu akan tumbuh keluar daun mudanya, itu membuka kulit bijinya, itu sekitar 3-4 harian itu udah dibilang cepat. Dan biasanya kalau tidak direndam itu tumbuhnya tidak merata. Kemudian kalau kalau ditutup pakai serut kayu itu biasanya pada pada genting itu berkarat ya, ibaratnya kurang sehat lah di semayannya itu. Nah kemudian kenapa udah tahu begitu, kemarin saya ditutup pakai serutan kayu ya, itu karena saya sengaja mencoba dari yang sudah saya pernah alamin gagal, dan ini saya mencoba lagi dengan cara mengaplikasikan eco farming. Ini biasanya kalau pakai kimia saya memakai dasaran, ini ditabur. Sebelum tanam itu ditabur dulu, baru dijeblos lagi ya, dijeblos seperti ini, nanti baru tanam. Ini enggak, jadi dipapras dulu tanahnya, kemudian tanam. Pas dipapras itu, pas hari mapras, saya langsung aplikasikan eco farming ya. Disemprotkan dulu eco farming 1 botol untuk 2 bungkus itu, saya 1 tub saya aplikasikan semua. Kemarin itu berapa tangki habis ya kalau nggak salah itu, soalnya 1 tangki saya kasih 200 untuk lahan, untuk olah tanah. Itu saya memakai dosis 200 mili atau cc. Dan hasilnya setelah disemprot itu saya diendapkan 1 hari, 1 hari kalau nggak salah, 1 hari benar, 1 hari. Kemudian saya membuat lubangan untuk memasukkan ondolan ya. Di ini nih, sebelum ini tuh ada lubang dulu, ditancepin kayu biar ada lubangan itu. Nah di dalam lubangannya itu saya tidak memakai pupuk dasar atau memakai kimia untuk dasaran. Biasanya memakai mutiara ya. Kalau bukan mutiara daun, memakai mutiara batang atau buah. Kebetulan ini saya tidak memakai, saya hanya memakai kocoran eco farming saja. Jadi saya masukin lagi tuh 1 tangki itu untuk pengocoran ini. Semuanya itu habis 3 tangki ini, lahan segini ya yang ditanam semangka. 3 tangki itu saya kasih di lubangnya. 1 tangki itu saya kasih 150 cc per tangki. Yang tadi sebelum dilubangin itu saya saya semprot dulu itu sebanyak 200 cc. Dan kemudian setelah dilubangi saya memakai 150 untuk 1 tangki ya. Jadi di lubangnya itu dikocorin dulu, cor. Setelah itu besoknya itu saya tanam. Ini saya langsung tanam. Dan kemudian kebetulan ini itu baru usia sekitar 3 hari setelah tanam ini. 3 hari setelah tanam ya. Tiga hari setelah tanam, ini jeblosan atau ini yang galian ini, yang dalemin ini itu baru kemarin selesai, jadi kelihatan baru ini. Jadi setelah tanam baru kayak giniin. Emang saya mau memakai cara baru, karena yang sudah itu biasanya kalau memakai kimia saya langsung jadi ya, jadi sudah siap lahan baru tanam. Ini tidak belum siap tapi saya udah tanam dulu. Kebetulan karena ini sekalian untuk pengarugan kecil. Biasanya kan diaruk, ini nggak usah, jadi langsung udah jadi kayak gini. Tinggal nanti disiram-siram aja. Ini ngisi air, paling nanti sore saya siram. Bagusnya penyiraman itu kalau pagi sampai pukul 9. Kalau sore dari pukul 3 atau pukul 4. Pukul 3.50 itu, pukul 15.30 baru mulai nyiram lagi
sampai selesai. Biasanya saya seperti itu. Nah, ini saya belum aplikasikan eco farming yang kedua dan belum memakai pupuk kimia ya. Saya belum memakai pupuk kimia ya. Niatnya nanti pupuk kimia akan berjalan dari usia 6 harian. Ini kan baru 3 hari, berarti 3 hari lagi. Berarti kalau itu mungkin bentur sama hari lebaran ya. Paling nanti 2 hari setelah lebaran baru saya akan mengocor. Lihat, ini pertumbuhannya seperti ini, merata dia. Kemarin saya melihat punya kawan saya yang sekarang usianya sudah 20 harian, mungkin beda ya, dia gemuk, udah hampir menyolor, itu udah keluar solor. Ini belum, baru daun kasap, atau yang kasarnya itu baru 1 daun. Jadi 3 telinga, kalau dibilang 3 telinga, 3 kuping. Ini alhamdulillah hasilnya seperti ini. Ini jenis tanaman nani, jenis semangka nani F1, nani F1 semangka bulat ya. Ini biasanya kalau memakai kimia, saya memakai dasar dan pengocoran itu dilakukan setelah 4 hari setelah tanam. Biasanya langsung saya kocor. Kalau ini mungkin tidak. Nah, ini ada yang kosong nih, 1, 2, itu kosong, bukan sama belalang itu, tapi itu dipatahin sama itu yuyu kangkang. Ini lahan yang sudah jadi, jadi perbedaannya seperti ini kawan. Lahan sudah jadi, penanaman itu setelah lahan sudah jadi baru ditanam, dan hasilnya ya seperti ini sahabat. Kelihatan tinggi tapi dia tidak terlalu gemuk. Di sini tuh rencananya mau saya bandingkan dengan pupuk kimia, tapi saya berhubung kemarin bentur, jadi saya tidak memakai dasaran kimia. Mungkin ini jadinya di sekalian aja sama eco farming sekaligus, pakai pupuk eco farming sekaligus ya. Jadi real eco farming semua. Karena ini tuh kemarin kan lahannya itu udah diolah sampai jadi. Nah, ini masih bulat. Nah sahabat, ini yang sudah seperti ini kan kecil-kecil ya, tidak gemuk. Karena ini sahabat, jadi bibitnya itu, benihnya itu tidak sama. Ini semangka inul, ini 1 selokan ya, saat segini ke sini, ini semangka inul. Tapi itu ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu bulat. Kalau yang kesananya itu inul, itu yang kecil-kecil cungkring kurus nih kayak gini. Itu sebetulnya harusnya itu udah gemuk kayak gini. Berhubung itu sisaan ya, kemarin sisaan teman saya yang berumur 2 mingguan itu, yang udah nyampe 2 mingguan lebih, itu masih kecil kayak gitu. Itu karena pemindahannya telat, kemudian gimana ya, tidak ada air, ininya kering ya, tidak aja nggak ada airnya. Cuma nanti kalau yang tadi yang kecil itu, yang semangka inul, akan saya coba jadi kombinasi, bukan real murni eco farming, tapi kombinasi. Untuk semangka inul itu akan dikasih mutiara, dikocor mutiara aja dulu sementara supaya besar, jadi nanti tidak ketinggalan sama ini yang baru.
Nah ini perapen semayan cabe sama tomat ya, semayan cabe. Ini yang bekas semangkanya. Nah ini nanti rencana mau tanamin cabe sama tomat. Nah ini ini jangan salah, ini bukan terubus, ini bukan penyubur ya. Jadi ini tuh isinya lain. Ini rendaman, ini rendaman mutiara. Ini ada biru-biru ini mutiara. Sengaja saya rendam itu karena untuk nanti itu yang kecil itu. Ini cukup segini aja, akan sampai panen nanti. Itu isinya itu nggak penuh, jadi dikasih segini butirannya, kasih setengah juga enggak, ini kurang lebih 3/4 ya. Jadi nanti akan kelihatan hasilnya seperti apa. Intinya saya udah mencoba mempraktekkan untuk tanaman semangka ya. Ini olah lahan udah oke lah, udah cukup. Jadi nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Ini juga belum dipotong nih rumputnya, sama jerami yang bekas tanaman pertama itu belum dirapiin. Ini harusnya dipangkasin, disimpan di sampingnya ini tanah yang menggunduk nih seperti ini. Nanti akan seperti ini kan. Kenapa dikasih jerami seperti ini? Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk melembabkan tanah itu yang di bawah. Jadi nanti tidak akan terlalu kering banget. Kalau ini kan masih baru tadi pagi ya. Nanti kalau sore ini pasti saya siram, jadi nanti basah. Di bawahnya itu akan lembab terus, nggak kering. Karena ini musim kering ya. Makanya saya kasih seperti itu. Tujuannya untuk akar itu jadi tidak terlalu panas. Terus kalau udah kering kan kebanyakan si akar itu susah juga untuk lari sana lari sini ya. Nanti kalau ada itu mungkin masih lembab, jadi akarnya akan kemana-mana. Karena semangka walaupun batangnya kecil, cuman panjang, itu akarnya sebetulnya banyak, melebar. Nah ini semangka yang sekecil ini walaupun segini, dia akarnya sudah segini nih. Dia sudah mengelilingi. Intinya mau tahu itu, kalau tanaman semangka kita lihat dari daun. Kalau daunnya masih kecil itu baru diondolan saja. Tapi kalau udah keluar daun 3, satu ini baru 1, nanti 2, 3, ada 2 lagi. Nah itu akar akan segini, udah banyak. Jadi membutuhkan nutrisi lebih banyak lagi. Nanti kalau bukan besok pagi, mungkin besok sore akan saya semprot pakai eco-farming dulu. Kemudian jeda 1 hari, nanti akan saya kocor pakai pupuk dulu ya. Ini rencana akan saya kocor juga, karena kondisi tanahnya tidak memungkinkan ini kering. Nanti kalau kekeringan, semangka juga akan jelek, akan cepat layu. Cukup sekian dari saya, laporan dari Komarul, dari Brebes, Jawa Tengah, Kecamatan Lasari, si petani oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah, no riba.